bisa. Orang yang cerdas dan bijak ya, yang tadi Ibu sudah sampaikan ya. Cerdas dan bijak. Fikri. Nah, asal isinya itu benar, bijaknya di dalam apa gitu. Misalnya bijak ketika dia diberi tugas gitu ya, ketika dia menangani temannya itu bijak kan, dia cerdas mengajari teman dengan bijak gitu. Anaknya yang masih gini loh, ada orang yang mengajari anak kesel pak, anaknya tuh nggak ngerti gini gitu kan. Nah, ada tuh kemarin tuh ada siapa tuh? Aduh, kelas SMP. Hana ngajarin siapa tuh? Ngajarin siapa? Prilly. Hana ngajarin Prilly. Ini nih caranya nih, nggak ngerti. Nah itu cerdas tidak bijak sana. Ya nggak boleh gitu. Jadi harus bijak sana. Karena kita tahu setiap orang itu berbeda. Gitu ya. Nah, jadi ingat itu Ibu kalau video Maya, aduh lucu bisa tuh anak. Katanya nggak ngerti sih ini. Tapi berinya siapa? Dia macam. Jadi kan boleh. Aduh, ya Allah, nah itu bahayanya orang cerdas kalau nggak bijaksana begitu ya. Jadi dia ada cerita lucu. Ya, begitu ya, dia ya. Ya, kelas 1 ada masalah Bipin. Aman. Wah, udah tahu ya. TK, hai. Coba yang kecerdasan majemuk ini gimana ya, Bu? Nggak usah kalau misalnya kecerdasan majemuk itu yang di Saibul mana tuh? Yang di mana? Itu lupa. Yang di Oh, kecerdasan iya. Iya, kecerdasan. Maksudnya begini. Luas. Bagus. Jadi begini, Bu Nia kan setiap anak tuh beda. Kayak misalnya Bu Maira, dia kan tidak cerdas di masalah bicara, kan? Bu Maira nggak cerdas masalah bicara, linguistik. Tapi dia ada kecerdasan dia lain. Contohnya apa? Sebenarnya kalau linguistik Intrapersonalnya. Nah, itu bisa dilatih oleh Bu Nia. Bagaimana dia terstimulan si intrapersonalnya. Nah, berarti dia seorang muslim yang punya kecerdasan itu gitu loh. Nanti di dalam laporannya, jadi tidak disebutkan dia cerdas gitu. Jadi tidak menuangkan laporannya terpisah ya, Bu? Antara kecerdasan majemuk sama laporan karakternya terpisah. Oh enggak maksud Ibu kecerdasan majemuknya ini diambil salah satu aja Bu Nia. Salah satu aja yang Iya, misalnya dia itu di situnya indikatornya kecerdasan majemuk. Tetapi di dalam metode dan pelaporannya dia anak-anak terbiasa tidak mengambil yang kecerdasannya. Anak bisa menjelaskan bagaimana ciptaan Allah itu lebih hebat daripada ciptaan manusia. Ini cerdas apa coba? Cerdas apa? Linguistik. Ini Ling. bisa linguistik, bisa religius, gitu, ya. Nah, jadi punya masukkan ini. Dia berarti kan orang tua tahu, oh dia cerdas di dalam hal ini, gitu kan. Nah, terus misalnya anak bisa menjelaskan bagaimana berteman yang baik dengan temannya. Misalnya dia begini harus memberi, harus ini menolong itu. Nah itu kan kejelasan intrapersonal gitu. Nah itu bisa dimasukkan gitu di dalam laporan karakter. Iya, karena dia punya karakter kecerdasan. Gitu. Karena setiap anak manusia itu punya kecerdasan gitu. Ya, paham Bu ya? Iya. Terus ada lagi? Misalnya anak sungguh-sungguh dalam belajar apa gitu ya, dia punya kecerdasan karakter itu gitu. Jadi intinya kecerdasan itu memang perlu dilatih gitu loh. Perlu ada pembiasaan untuk menjadi cerdas itu harus dibiasakan. Nah biasakannya melalui itu metode-metode yang sudah dibuat gitu. Nanti tinggal
lebih gampang. Oh ya ini gini gitu ya. Gitu. Sudah, Bu Nani, Bu Nur, nanti dia ceritakan di mana? Udah paham? Ya, sudah paham ya, siap ya. Nah baik, sekarang kelas 345 ya. 34. Berikutnya di 34. Mana 34 di sini? Nah baik, kelas 3 dan 4. Yang pertama tetap salimul akidah yang lurus. Ingat lurus di sini Pak Iya, yang sesuai dengan sunnah Nabi ya, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya akidah yang lurus, bukan akidah yang di luar itu ya, akidah. Kemudian apa indikatornya? Meyakini segala kejadian sebagai kehendak Allah. Nah, di kelas 3 dan 4 ini anak-anak harus dilatih ya untuk